Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ahibba'il kiram, para alimil ulama, para kiai, para sesepuh, tokoh masyarakat, terkhusus guru kita semua, Kakanda Kiai Haji Asep Saifullah, yang kita doakan mudah-mudahan beliau disehatkan badannya, diberkahi umurnya, diberkahi rizkinya, dan mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan fid dunya wal akhirah. Guru kita yang very handsome, Kiai Haji Saripudin, yang telah menyampaikan mau'izatul hasanahnya, yang kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para sesepuh, tokoh masyarakat yang dimuliakan oleh Allah, ibu-ibu ustazah, ibu-ibu hajah, ibu-ibu calon-calon hajah, yang mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan fid dunya wal akhirah. Syukur kita ucapkan kepada Allah atas nikmat yang telah Allah berikan di pagi hari yang sejuk ini. Kita dapat berkumpul, bertatap muka di tempat yang begitu mulia, yaitu qalbun salim. Mudah-mudahan hati kita, qalbu kita, Allah Subhanahu wa ta'ala teguhkan iman Islam, dan keluar dari majlis ini mudah-mudahan semua hati kita diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila kita diangkat kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, pengikut yang cinta kepada beliau hingga yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kelak nanti di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Kita berada di babak kedua bulan Rajab, bulan yang penuh dengan kemuliaan, dan kita berkumpul di tempat yang mulia hanya untuk mengharapkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. 7 surat yang telah kita baca, yang menjadikan insya Allah ini adalah sebagai amal ibadah yang setiap ayatnya, setiap bacaan-bacaannya, setiap hurufnya insya Allah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang ingin kita raih pada kesempatan pagi hari ini? Di saat banyak orang-orang yang sama, mungkin mereka masih berada di kasurnya yang empuk, atau mereka yang sedang mencari ketenangan, berada di tempat-tempat rekreasi, atau mereka yang sedang mencari kesenangan di tempat-tempat untuk mengeluarkan keringat mereka. Tetapi kita adalah sebagian manusia yang insya Allah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hidayah ini sangat mahal, luar biasa, karena hidayah yang Allah berikan kepada kita hari ini bukan hidayah yang murah, bukan hidayah yang gampang. Mungkin kita bisa mengeluarkan uang ratusan juta di tempat-tempat rekreasi, Mungkin kita bisa jalan-jalan di tempat-tempat yang mahal, tetapi tempat yang gratis, yang penuh dengan fasilitas yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mudah orang bisa memasukinya.
Betul, betul. Kira-kira masuk kemari gratis apa bayar? Makanan yang dikasih gratis apa bayar? Kue-kue yang dihidangkan gratis apa bayar? Murah harganya. Tetapi saking murahnya, tapi orang banyak yang tidak mau. Bahwa setiap ibadah yang digratiskan oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Tapi banyak orang yang berani mengeluarkan harta yang banyak, membayar yang banyak untuk apa? Hanya mencari kesenangan dunia saja. Makanya ada satu doa yang selalu kita panjatkan, yang selalu kita minta kepada Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini dulu orang-orang tua kita dulu kalau subuh-subuh itu pasti baca Qur'annya itu. Rabbana ya Rabbana, begitu. Benar enggak? Walamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, begitu. Masih ingat? Sekarang aki-akinya masih ada, udah kagak ada? Udah kagak ada. Makanya suara indah itu sudah hilang. Ini dulu orang tua kita kalau megang mic walaupun suaranya udah agak serak-serak terbata-bata, itu setiap hari lantunan yang dibaca ayat Quran. Ayat Qur'annya yang luar biasa. Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah, jangan kau balikan hatiku lagi ya Allah, karena kau telah berikan aku hidayah ya Allah, petunjuk ya Allah dalam kehidupan ini ya Allah. Fa illam taghfir lana, karena kalau tanpa ampunanmu ya Allah, lanakunanna minal khasirin, kami ini termasuk orang-orang yang merugi, kata Allah Subhanahu wa taala. Tadi kan Kiai udah bilang, Bu, amalan perempuan cuma satu, jangan ngelawan sama laki. Titik, jangan pakai nawar. Dengerin, Po Jojo dengerin. Ya ntar dulu, udah protes aja lagi. Mama mau protes beda mah ya. Pak Ustadz, laki saya susah diajak ngajinya. Pak Ustadz, laki saya susah diajak ibadahnya. Boleh gak kita omelin? Boleh. Makanya jangan protes dulu, biar ntar pulang bisa ngebantah sama laki. Boleh, kata siapa? Ustadz Lancip. Lakinya bilang, kata Ustadz Saripudin kagak boleh, begitu. Siapa yang bakalan menang? Nggak tahu dah. Bu, walaupun ibu ahli tahajud, walaupun ibu ahli duha, walaupun ibu ahlus sholah, walaupun ibu ahli majlis taklim, kalau masih ngelawan sama laki, nggak ngormatin laki, haram masuk surga. Haram masuk surga. Tetapi seorang wanita kalau dia menghormati suami, memuliakan suami, menghargai suami, sayang kepada suami, maka surga pintu mana saja silakan masuk. Lakinya kagak masuk surga. Makanya kalimat Islam itu indah. Ustadz, kalau suami saya melanggar syariat boleh saya lawan? Silakan. Ustadz, kalau suami saya setiap hari melakukan dosa-dosa yang mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala, boleh saya tidak mengikutinya? Wajib hukumnya tidak mengikuti suami. Ketika kita berbicara agama, bahkan mohon maaf ini Pak, mohon maaf Pak, kalau seorang suami nggak pernah sholat, dia mau tidur sama bininya nolak pun halal hukumnya.
Jadi kalau laki kagak pernah sholat, terus dia pengen tidur sama ibu, ibu bilang, maaf najis gue tidur sama lu. Kira-kira jawab begitu boleh apa kagak? Tuh dia yang jawab kan, bukan mama yang jawab. Udah menang mah 1-0. Kenapa bisa begitu? Karena syariat agama. Makanya dalam hidup yang sedang kita jalani, apa sih yang sedang kita kejar? Dunia Allah kasih dengan gratis. Rumah, motor, mobil, istri, suami, anak dikasih oleh Allah. Allah gak minta apa-apa kepada hamba-hambanya, tetapi Allah ingin dengan kalimat yang indah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku ciptakan itu bangsa jin terlebih dahulu. Jadi dulu kita sebelum ada manusia, setan duluan yang udah ada, Pak. Bahkan setan-setan itu udah paling enak, dia duluan yang ngisi sorga. Makanya kalau setan sekarang ada di sini gangguin kita wajar. Sebab apa? Dia udah tahu nikmatnya sorga. Kita nih biar jangan sampai masuk sorga. Bagaimana caranya? Amal kita biar tertolak. Bagaimana caranya biar amal tidak tertolak? Yang dijaga, yang digoyang hati. Makanya ada qalbun salim, biar hati kita tenang. Orang kalau beres ngaji hatinya tenang, itu berhasil, namanya ibadah. Tapi pulang ngaji masih ngomongin orang, itu namanya kurang ajar tuh orang. Pulang ngaji masih ngomelin laki, berarti kurang ajar itu orang. Pulang ngaji masih ngebohong sama bini, berarti masih kurang ajar itu orang. Betul? Emang ada laki kayak begitu? Banyak. Di sini ada apa kagak tuh lakinya? Kagak ada. Untung kagak ada. Maka akan timbul ketenangan dalam hati. Hidup kalau hati kita tenang, bahagia. Bagaimana menciptakan hati yang tenang? Zikir yang banyak. Tapi zikirnya bukan cuma di mulut. La illallah, la ilaha illallah. Mulut keluar, hati tidak ikut berzikir, nggak bakalan ada ketenangan. Tetapi ketika mulut kita berzikir la ilaha illallah, hati mengikutinya, dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Maka inilah yang kata Allah, orang yang ingat kepadaku, orang yang berzikir kepadaku pasti akan diberikan ketenangan. Walaupun melewati gelombang ujian. Jadi kalau orang udah dekat hatinya, Bu, hidup itu pasti ada ujian. Suami bener, bini rada PA. Bini bener, laki yang PA. Ada yang begitu? Mana dia orangnya? Suami istrinya soleh-solehah, anaknya yang rada-rada. Ujian namanya. Ibadah lagi enak-enaknya, usaha turun. Ibadah lagi semangat-semangatnya, dikasih penyakit. Lalu apa kata orang-orang yang beriman? Maka ketika mendapatkan ujian tersebut, dia menjadi tenang hatinya, dia menjadi bahagia hatinya, dia menjadi senang hatinya. Karena setiap ujian yang dilewati bisa mereka lewati. Karena apa? Ada ketenangan dalam diri hidup kita. Sekarang kita lihat di Amerika, Bu, itu rumah-rumah selebritis harganya sampai 500 miliar. Bu, ada orang Indonesia bangun rumah sampai 500 miliar. Boro-boro. Itu baru rumah doang. Mobilnya itu paling murah, harganya 2 miliar sampai 5 miliar. Kemarin si Donald Trump itu sampai ngomong, kalau besok saya duduk jadi presiden, kalau Hamas tidak membebaskan tentara Israel, maka Gaza akan saya jadikan neraka. Baru dia beres, Gaza ingin jadikan neraka, 3 hari itu Los Angeles jadi neraka. Coba lihat di TikTok sekarang, nenek-nenek sekarang pada pakai HP ya, Android semua nenek-nenek. Jangan ngelihat yang dor mulu. Gedek sama laki tembak ke dor, tembak ke dor, aki-aki didor-dorin mulu.
dari seorang Yahudi yang luar biasa, yang kemarin semua umat Islam teriak, para kiai teriak, para abai teriak, demo besar-besaran. Apa yang mereka bilang? Ya Allah, kenapa saudaraku di Gaza? Ya Allah, nyawanya begitu murah, rumahnya bisa hancur, istrinya diperkosa, anaknya dibunuh. Bahkan ada satu tentara yang mengatakan, saya pun membunuh anak yang baru lahir, saya bunuh dengan ibu-ibunya. Dengan takabur mereka mengatakan seperti itu. Lalu apa kata Allah? Jangan sampai kita nantangin Allah. Allah itu memang demen kalau kita tapi nanti kalau kita berkata menantangi Allah, Allah cuma bilang idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah berkehendak, kata Allah jadi. Hanya dalam satu hari itu Los Angeles bisa hancur. Dan luar biasanya Bu, 36 hektar di Gaza itu sama dengan 36 hektar di Los Angeles hancurnya. Masya Allah. Bagi orang yang beriman, tambah imannya. Di antara 36 hektar disebut hanya satu yang selamat. Apa? Masjid Baitullah. Di situ ada masjid. Padahal masjid adanya di tengah-tengah. Dan bahkan kalau kita lihat keanehan yang luar biasa, bukan cuma masjid, itu tumbuh-tumbuhan pohon yang gede yang berada di depan rumah-rumah mereka tidak terbakar oleh api. Bu, apa yang Allah pengen kasih? Allah bilang pelajaran bagi hidup manusia. Hei manusia, di saat kau dizolimi jangan takut, di saat kau dizolimi jangan sedih, di saat dizolimi kau jangan takabur, di saat dizolimi kau jangan sampai keluar dari agamaku. Karena ingat, pertolongan Allah pasti dekat. Nasrum minallah wa fathun qarib. Pertolongan Allah pasti akan datang kepada siapa? Kepada hamba-hambanya yang sabar. Makanya kita ini lagi diajarin sabar dalam hidup. Mungkin tua kita kira hidup mungkin enak apa mungkin puyeng. Dulu punya anak kecil seneng bener kita. Udah SMP tuh bocah tambah kagak bener. SMA mungkin jadi. Pacaran mulu tiap hari. Cewek mana laki mana dibawa aja sama dia. Kali ntar kalau udah punya mantu mah dikawinin rada bener. Udah jadi mantunya sama kayak begitu. Kali ntar kalau udah punya cucu mah rada bener, tahu-tahu cucu dititipin mulu sama neneknya. Ada yang begitu. Ya Allah, luar biasa. Itu nenek-nenek sama aki-aki suruh megangin cucu umur 2 tahun, mana tuh bocah gesit. Bener lagi lari-larian mulu. Aki-aki sampai ngumur-ngumur kagak kena lagi. La ilaha illallah. Kali udah punya cucu mah rada beneran dikit, tahu-tahu kagak bener. Ujian manusia terus, tetapi kenikmatan Allah begitu banyak Allah berikan. Wa in ta'uddu nikmatallah la tusuha. Nikmat yang Allah berikan itu lebih banyak dibandingkan ujian yang aku berikan, kata Allah Subhanahu wa taala. Cuman bagaimana kita memfilternya? Bu, nih mungkin tua begini nih, mungkin puyeng apa mungkin enak hidup? Mungkin enak apa mungkin puyeng? Mungkin puyeng. Yaki mungkin tua mungkin budeg. Kan kalau nenek-nenek ngomong begitu sama aki-aki, budeg lu udah ngomongnya begitu bujuk. Laki dewek dikata begitu sama dia. Ya Allah ya Rabbi, aki-aki emang nurut bela gitu, emang orang denger gua begitu. Ya Allah. Naudzubillah min. Makanya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mungkin tua nih, mungkin ibadah mungkin banyak apa mungkin maksiat yang banyak. Dan sekarang orang macam-macam modelnya. Ada orang yang udah mulai tua, usianya bukan tambah dekat sama Allah, bukan tambah dekat sama masjid, bukan tambah dekat sama majelis taklim, tapi tiap hari dekatnya dengan kemaksiatan. Naudzubillah.
Ada orang yang tambah usianya, di mana majlis dia ikut, di mana zikir dia hadir, sholatnya berjamaah dia rajin. Kenapa? Karena tujuan hidupnya tinggal di akhir. Nih 2025, belum tahu nih kontrak siapa nih yang habis di 2025. Belum tahu kita. Sampai nggak kita di 2026? Makanya mulai sekarang sedekah, rajinin, walaupun sedikit. Tapi sebelum sedekah, jalanin dulu syariatnya. Apa itu syariatnya sebelum sedekah? Sedekah boleh puluhan juta, sedekah boleh ratusan juta, silakan. Tapi yang pertama, muliakan dulu orang tua kita. Sedekah rajin kemana-mana, orang tuanya pelit. Ada model begitu? Banyak. Mohon maaf nih, nyumbang ke pesantren Kolbun Salim 100 juta, sama ibunya 1 juta juga kagak. Naudzubillah min dzalik. Hati-hati, muliakan dulu orang tua kita. Kalau sudah dimuliakan orang tua kita, baru yang kedua, tali rahim. Satukan dulu tali silaturahmi kita. Kepada siapa? Saudara kita. Bapak punya adik, ibu punya adik, bapak punya kakak, ibu punya kakak. Tali rahim dulu satuin. Sedekah tuh ke saudara. Besok Ramadan zakat kita banyak, liatin saudara kita yang mau kita kasih yang mana. Walaupun itu duit zakat, walaupun 1 tahun sekali kita ingat sama saudara kita, walaupun berupa zakat, kasih dulu ke mereka. Ada hak mereka di tangan rizki kita. Beres saudara kita, saudara siapa? 40 rumah depan belakang samping nih. Ada haknya anak-anak yatim, ada haknya janda-janda, ada haknya fakir miskin, ada haknya duafa. Berikan kepada mereka dulu. Beres mereka, baru kita sumbang kemana saja yang kita mau. Jangan sampai nyumbang masjid 10 juta, saudaranya minjem duit 100.000 orang dikasih. Pas giliran Jumat diumumin lagi sama yang namanya itunya, apa namanya, DKM. Alhamdulillah telah diterima sodakoh jariah 10 juta dari Bang Udin. Ada Udin? Ada Bang Udin ya? Maaf Bang Udin ya. Ini mah contoh doang, ini mah contoh. Bang Udin punya anak, punya adik namanya si Mamat. Pas banget Mamat ada di sop kedua. Wah ilah melongok begini. Udin mana ini? Oh no, abang eluh begitu. Bujuk si Mamat sholat Jumat, hatinya udah panas banget ngedidih. Pulang ke rumah digebrak itu pintu, gebrak. Kata melak bininya, kenapa lu pulang Jumat marah-marah? Sialan si Udin. Kemarin gue pinjam duit 100.000 orang dikasih, sekarang nyumbang masjid 10 juta. Setan tuh si Udin, coba lihat tuh. Setan-setanin Din, coba lihat itu. Na'udzubillah min. Hati-hati nih. Ini syariat yang perlu kita jalankan, yang sekarang manusia udah mulai ogah ngelaksanainnya. Ngasih saudara dia mikir, ngasih orang tua dia mikir, tapi masjid selalu dia disumbang, pesantren selalu disumbang. Dia ingat kepada anak-anak yatim, tapi dia lupakan orang tuanya, dia lupakan saudara-saudaranya. Maaf, pasti akan tertolak ibadahnya. Hati-hati, jangan betul-betul curhat lagi dah. Rekam yang bener, bikin status tuh, kata Ustaz Lajib juga apa begitu. Pas banget saudaranya ngelihat lagi tuh yang namanya status kita, apa kata dia? Nyindir gua ya. Ya Allah, hati-hati. Ini perkara mudah, tetapi perkara mudah yang disepelekan oleh orang banyak. Makanya tadi hikmah terbesar dari guru kita tadi telah menyampaikan sebuah wasiat yang sangat luar biasa. Ada anak muda yang ibadah luar biasanya, tapi nanti keadaan ibadahnya bisa ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa juga bawa keberkahan. Ketika ditanya kenapa kau bisa berkah? Menjalankan syariat yang namanya dari orang tua, tuntunan orang tua. Itu pesan tadi dari guru kita. Hei orang tua, pesan yang terbaik dong buat anak-anak kita. Hei nak, kau boleh kerja tiap hari, kau boleh ngojek tiap hari, kau boleh ke kantor tiap hari, kau boleh ke pasar tiap hari. Orang tua hanya bisa satu wasiat kepada engkau. Ku sekolahkan sudah, dapat ijazah sudah, kau cari dunia hari ini sudah. Pesan dari saya cuma satu, jangan pernah kau lalai dengan yang namanya sholat. Begitu yang benar orang tua mah.
Cuman kan pertanyaannya, ada kagak orang tua model kayak begitu zaman sekarang? Sambar geledek. Nauzubillah min. Hei nak, sudah kau cari duniamu, tolong 1 minggu kau cari majlis zikir, kau cari ustadz, kau cari kiai yang benar, yang istiqamah, ahlus sunnah wal jamaah, duduk di situ, walaupun cuma sholawatan, biar hatinya bisa luluh. Orang kan suka ngomong, ustadz saya punya suami hatinya keras bener. Dijawab sama saya, bu laki ibu sholat kagak? Kagak. Ngaji apa kagak? Kagak. Oh begitu, pantes apa ustadz? Keras hatinya. Terus bagaimana ustadz biar luluh hatinya? Bacain ayat kursi. Pulang tuh laki cium tangannya, langsung ibu bilang, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Begitu. Ntar juga tuh laki mikir. Kata lakinya begini, emang gua setan? Iya bang, emang lu setan. Emang kenapa lu ngomongin gua setan? Sholat kagak mau, ibadah kagak mau, ngaji kagak mau. Kan abang manusia bukan setan. Terus bagaimana caranya biar gue bener? Sholat bang, abang jadi imam, saya jadi makmum. Alhamdulillah. Kira-kira enak apa kagak? Nih ntar bulanan besok nih laki kita tuntun kemari, kagak mau seret. Baca ntar tuh, baca surat Al-Jin tuh, insya Allah itu kalau orang setannya kebanyakan nih baca surat Al-Jin langsung ngiang-ngiang itu, langsung kesurupan dia. Masya Allah. Bu, nih ihdinas siratal mustaqim yang kita cari keberkahan dalam hidup. Hatinya benerin, sebab kan yang namanya orang hati man gak ada yang tahu. Nih kayak ngaji kayak begini nih, belum tentu hatinya bener semua, belum tentu. Ada yang mengharapin nasi uduk ntar beres ngaji, ada. Untuk main amat, rajin amat ngajinya, iya gue mau nonon katanya nasi uduk dibikinin begitu katanya. Ada yang begitu nggak masalah, walaupun niat awalnya pengen makan tapi jikir pahala dapat, alhamdulillah. Ada yang ngaji nih, lu tuh main ngaji, gue gedeg liat lu bang, liat lakinya dia gedeg misalnya, datang ke pengajian nggak masalah. Yang penting mah hati kita bisa bener, sebab tentuan hati kita ini insya Allah, inna fil jasati mudghatan idza soluhat amalu kullu wa idza fasadat amalu kullu ala wahiya qalbu. Nih di dalam jasad kita ini ada segumpal daging. Kalau daging ini bagus, maka bagus seluruh amal ibadah kita. Kalau daging ini rusak, rusaklah seluruh amal ibadah kita. Ala wahiya qalbu. Ketahuilah wahai manusia, karena itu adalah yang namanya hati. Makanya bersihkan hati kita biar hidup kita bahagia. Dikasih rizki yang berlimpah, umurnya barokah, dipakai ibadah, rizkinya berlimpah, banyakin sedekah, rumah tangga sakinah mawaddah warohmah, dikasih hidup yang barokah, rizkinya berlimpah, bisa pergi ke Mekah, ziarah ke Madinah, pulangnya bawa barokah, suami istri anak soleh soleha, rizki tambah berkah berlimpah, bisa bangun rumah yang mewah, beli mobil yang megah, rizkinya tambah barokah, istrinya solehah, tambah lagi berkah, bininya nambah. Setasnya paling amin, paling kuat itu. Berani bagaimana ini jawabannya? Contoh dong Abah Uci nih, insya Allah istiqomah beliau mah, emang dikawal mulu sama Bu Haji. Tuh jadikan barokah biar matinya husnul khotimah. Ya Allah biha ya Allah, ya Allah bihusnil tima, ya Allah biha ya Allah bihus khatimah, ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil
tima ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil timah. Banyakin baca ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah, biar kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan guru kita, mudah-mudahan Allah sehatkan badannya, Allah berkahi umurnya, Allah berkahi rizkinya, dan mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, terkhusus untuk diri pribadi, umum bagi para jamaah sekalian, karena nanti Kiai jam 9 saya mengadakan manasik pemberangkatan umroh insyaallah awal bulan hari ini insyaallah pada tanggal 16 Januari insyaallah pemberangkatan umroh menuju kota suci Mekah dan juga Madinah. Mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa Bu, mudah-mudahan kampung kita dijauhkan dari bala musibah, dijauhkan dari segala ujian dari Allah Subhanahu wa taala, keturunan-keturunan kita jadikan keturunan yang soleh dan solehah, dan kita senantiasa diberikan keberkahan fi dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Doain kampung kita dijauhin dari musibah ya Bu, karena udah begitu banyaknya maksiat yang berada di kampung kita. Makanya hati-hati kalau punya anak. Sekarang banyak sekali pemaksiatan yang melanda di dalam generasi kita. Belum lagi obat-obatan Bu ya. Kemarin tuh obat-obatan tuh pasti depan sono tuh pojok itu ada tambal ban di situ. Tadi Pak Kiai ngomong, waduh Ustaz berani amat, ya mau bagaimana lagi, karena kita harus mengadakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Kemarin ada di sono Pak Haji, sekarang pindah ke sebelah sononya Dumek ya, udah pindah ke sebelah sononya Dumek, subhanallah. Jadi daerah sini ini udah rawan Kiai ya, daerah kampung kita udah rawan ya, karena premannya orang-orang kita juga. Tapi alhamdulillah kemarin saya WA Kapolsek, saya WA Pak Camat, alhamdulillah mereka merespon dengan cepat sehingga kita tidak perlu turun lagi. Cuma nanti satu saat Kiai kita kudu turun Kiai. Nanti insya Allah sama Abah Juci, insya Allah nanti panglimanya nanti Pak Juci. Juci paling depan tar Abah Juci paling depan ya. Karena kalau kita nggak kompak itu luar biasa Bu. Itu omsetnya satu hari bisa sampai 15-20 juta. Itu buat backingnya aja satu bulan 15 juta buat satu orang. Itu baru satu orang, makanya dia berani sampai begitu ya, luar biasa. Nah itulah yang namanya ujian. Ketika kita sudah melaksanakan yang hak, kadang-kadang saudaranya bukan nasehatin, saudaranya bukan nyelamatin, malah nambahin. Makanya insya Allah saya tidak akan gentar tentang hal-hal tersebut. Dimanapun berada pasti akan saya kejar. Alhamdulillah kemarin udah pindah ke sini, udah pindah lagi ke Pengasinan. Alhamdulillah kita kontak Pak Polsek, kita kontak Pak Camat dan juga Pak Camat Bojong Sari dan juga Pak Camat Sawangan. Kebetulan Camat Sawangan kan tetangga kita juga. Saya bilang, Pak Camat nih ada sebelah sini, Pak Camat nih ada sebelah sini. Alhamdulillah beliau nelpon lurah langsung ke situ dan ditutup. Mudah-mudahan minimal Sabojong ini dijauhkan dari tempat-tempat maksiat seperti itu. Karena ini kenyataan Bu. 1 minggu setelah kejadian itu, ini off the record. Itu banyak anak-anak muda yang sebelah sono sama sebelah sini, informasi yang saya dapat masuk ke RSUD. Karena apa? Karena ketergantungan obat. Dan orang tuanya baru tahu. Kenapa orang tuanya baru tahu? Karena orang tuanya awalnya tidak pernah mau tahu dengan anak-anaknya. Akhirnya anak-anaknya nyampe di situ, mereka masuk ke rumah sakit, mereka baru tahu bahwa anak-anaknya adalah salah satu yang mengkonsumsi obat-obatan seperti itu. Kenapa bisa begitu? Murah, harganya cuma 10.000, paling mahal 35.000. Catatannya ada sama saya Pak Kiai. Bahkan di catatannya ada katanya buat maulid, ada sumbangan buat maulid, ada sumbangan buat sedekah buat masjid, ada juga sumbangan sedekah buat masjid. Nah ini kan aneh-aneh ya, mesti dikasihin kayak begitu. Makanya banyak, mohon maaf ini para DKM ya, kadang-kadang masjid tidak membawa barokah, akhirnya tidak nikmat ibadah. Mungkin di antara duit-duitnya tersebut ada duit-duit yang haram yang masuk ke situ. Naudzubillah min dzalik. Makanya mudah-mudahan kita minta sama Allah biar keluarga kita dijauhkan dari fitnah-fitnah tersebut. Amin ya rabbal alamin. Yang penting Bu, jangan lupa pengawasan kepada anak-anak kita semua, karena bahaya sangat besar sekarang ya. Hati-hati ya.
apalagi mohon maaf Kiai, itu di apa namanya di Setu Pengasinan udah ada kemarin ada diskotiknya. Nauzubillah min dzalik. Ya mudah-mudahan sudah ditutup dan sedang kita pantau terus. Dan memang daerah kita ini menjadi daerah penyangga, ya makanya harus waspada, harus hati-hati. Dulu emang daerah kita banyak maksiat, kan sekarang udah mulai berkurang. Ternyata sekarang timbul lagi. Makanya para kiai, para ustadz harus kompak. Para kiai, para ustadz harus bersatu. Karena tombaknya itu ada di situ. Kalau kita nggak bersatu, waduh mauzubillah min dzalik. Ada yang ngomong katanya itu mah tugas polisi, katanya itu mah tugas aparat. Ya kita tahu sendiri dah bu, nggak usah diomongin ya. Sebab apa? Jeruk makan jeruk disebutnya. Ya, yang ini bener, yang di sini kagak bener. Akhirnya yang bener yang kalah. Nah daripada yang benar yang kalah, kita selamatin yang benar, kita bergerak insya Allah dari masyarakat naik ke atas, insya Allah mereka pun akan terselamatkan. Itu yang saya dapat informasi dari mereka. Kalau kita nggak bergerak Kiai, mereka nggak bisa bergerak karena disebutnya jeruk makan jeruk, bukan apel makan apel. Sebenarnya bukan jeruk makan jeruk, sebenarnya berenuk ketemu berenuk sebenarnya. Nah, sebenarnya begitu. Kalau jeruk mah masih enak, betul nggak? Jadi ini berenuk ketemu berenuk namanya nih. Ya kalau dimakan racun tikus. Ya, biar kita dan nih yang bisa bergerak insya Allah. Doain ya, mudah-mudahan diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah nanti kalau ada penggerbekan lagi nanti Ustaz Asep, Ustaz Saifuddin insya Allah saya ajak insya Allah ya. Nanti Abah Juci nanti saya kasih rompi nanti insya Allah ya. Laskar DS ya. Pokoknya beliau nanti naik sepeda langsung ada paling depan. Takbir langsung gitu. Insya Allah. Mudah-mudahan berkah di dunia wal akhirah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada